Selamat datang di Bola Bolo. Tempat kalian mencari berita bola terupdate setiap hari, ada di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian Bolo. Berita pertama. Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan bahwa Richard Hughes sudah mencoba segala cara untuk membujuk Martin Zubimendi ke Anfield, tapi sayangnya sang pemain memang ogah cabut dari Real Sociedad. Liverpool mencari gelandang baru pada musim panas 2024 ini. Mereka ingin mendatangkan pemain yang bisa bergantian bermain dengan Wataru Endo di pos nomor 6. Liverpool kemudian membidik Zubimendi. Sempat ada laporan bahwa pemain Spanyol itu bersedia merapat ke Anfield. Namun pada akhirnya Liverpool gigit jari. Zubimendi menolak pergi dari Sociedad. Arne Slot mengakui bahwa Martin Zubimendi memang merupakan pemain yang ia cari untuk mengisi pos nomor 6 di skuad Liverpool. Tapi sayangnya, Slot menyebut bahwa Zubimendi memang tak mau meninggalkan Real Sociedad. Berita selanjutnya. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Trevoh Chalobah dilaporkan akan dijual dengan harga yang lebih murah oleh Chelsea di musim panas ini. Chelsea diketahui lagi bersih-bersih tim. Usai mendatangkan 9 pemain baru, mereka berencana untuk menjual pemain-pemain yang dianggap sudah tidak bisa berkontribusi bagi tim mereka. Salah satu nama yang dikabarkan akan dijual Chelsea adalah Trevoh Chalobah. Produk akademi mereka itu akan jadi salah satu pemain yang dijual di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United bisa mendapatkan jasa Chalobah dengan harga yang lebih terjangkau. Awalnya Chelsea meminta bayaran sekitar 30 juta pounds untuk sang bek. Namun kini mereka bersedia menurunkan harga jual produk akademi mereka itu. Tawaran sebesar 20 juta pounds dilaporkan bakal diterima Chelsea untuk transfer sang bek. Jadi mereka berharap sang bek bisa lekas laku. Berita selanjutnya. Real Madrid disebut bakal jadi salah satu tim terkuat di dunia musim ini. Mereka sudah punya skuad luar biasa, langganan juara Liga Champions, dan kini mereka punya Kylian Mbappe. Los Blancos baru saja menunjukkan cuplikan kekuatan mereka di Piala Super Eropa 2024 beberapa hari lalu. Madrid mengalahkan Atalanta dengan skor 2-0 untuk merebut trofi pertama di awal musim ini. Trofi tersebut sekaligus jadi trofi pertama untuk Mbappe di pertandingan pertamanya bersama Real Madrid. Bukti bahwa perjodohan Madrid dan Mbappe memang pantas dinanti-nanti. Memang sempat muncul kekhawatiran bahwa kedatangan Mbappe bisa mengganggu harmoni lini serang Madrid. Mbappe bermain di posisi yang sama dengan Vinicius Junior, jadi keduanya mungkin terdampak. Meski begitu, kekhawatiran tersebut dibantah oleh Ryan Tolmich, analis gol internasional. Menurutnya tidak perlu berlebihan memikirkan kemungkinan rebutan posisi antara pemain Madrid. Real Madrid digadang-gadang akan kembali menjuarai Liga Champions dengan skuad superior saat ini. Berita selanjutnya. Manajer Liverpool Arne Slot mengaku tidak kaget mendengar Luis Diaz diklaim bakal pindah ke Manchester City sekaligus menegaskan sang winger akan tetap bertahan di Anfield. Dia sekarang masih terikat kontrak di Liverpool sampai 2027. Namun kemudian masa depannya di Anfield jadi bahan spekulasi beberapa media-media Eropa. Dia sempat disebut diincar oleh raksasa La Liga, Barcelona. Setelah itu ada kabar yang lebih menghebohkan lagi. Diaz dilaporkan akan cabut ke Manchester City. Ia bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan The Citizen untuk meninggalkan Liverpool. Namun, Arne Slot kemudian memberikan penegasan soal masa depan Luis Diaz. Ia mengatakan sang winger tak akan cabut dari Liverpool. Masa depannya ada bersama kami, karena saya sangat menyukai apa yang saya lihat dalam 10 hari terakhir, dan saya melihat hal yang sama musim lalu, ungkap Slot. Berita selanjutnya. Chelsea dan Atletico Madrid terlibat dalam negosiasi, menegangkan, untuk Conor Gallagher saat Joao Felix membuat keputusan soal masa depannya.
Diskusi antara Chelsea dan Atletico Madrid awalnya berpusat pada kesepakatan yang akan membuat Conor Gallagher dan Samu Omorodion bertukar klub. Namun, kesepakatan mengenai Omorodion gagal di menit-menit terakhir, mempersulit negosiasi dan menunda kepindahan Gallagher ke ibu kota Spanyol. Meskipun mengalami kemunduran ini, pembicaraan antara kedua klub belum menemui jalan buntu, dan masih ada optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai, menurut Fabrizio Romano. Felix telah menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke Chelsea, tempat di mana ia dipinjamkan sebelumnya. Hal ini menambah urgensi negosiasi dengan Atletico yang ingin segera menuntaskan kesepakatan karena klub Spanyol itu ingin Gallagher bergabung dengan skuad mereka, dan mereka mendesak Chelsea untuk memenuhi tuntutan mereka guna memastikan transfer terlaksana. Atletico Madrid telah mendesak Chelsea untuk menaikkan tawaran mereka untuk Felix, dengan proposal terbaru yang dilaporkan mencapai 40 juta pound, 46 juta euro. Namun, Chelsea belum mengajukan tawaran tegas yang memenuhi harapan Atletico. Berita selanjutnya, Joshua Zirkzee terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Manchester United versus Fulham. Fulham tampil cukup baik untuk merepotkan MU. Beruntung MU punya Joshua Zirkzee, super sub yang lantas mencetak gol kemenangan di menit ke-87. Kemenangan ini jadi 3 poin perdana MU di musim baru Liga Inggris. Zirkzee jadi penyelamat, MU pede memasuki musim baru. Zirkzee masuk ke lapangan di menit ke-61 dan menghabiskan sekitar 30 menit di lapangan. Selama itu, dia bergerak efektif layaknya striker top. Pemain 23 tahun ini hanya membuat 12 sentuhan bola dan hanya membuat 9 umpan akurat. Zirkzee bahkan hanya melepas 1 tembakan tepat sasaran, dan itulah yang jadi gol kemenangan MU. Sudah siap tsunami trofi MU? Berita selanjutnya, kebersamaan Paulo Dybala dan AS Roma nampaknya tidak akan berlanjut. Sang penyerang dilaporkan sepakat untuk pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. 2 musim terakhir, Dybala menjadi pemain penting bagi AS Roma. Ia menjadi salah satu mesin gol utama Il Lupi semenjak tiba dari Juventus. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Dybala tidak akan lanjut di Roma pada musim 2024-2025. Ia akan pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Qadsiah. Menurut laporan Romano, Al-Qadsiah intens berkomunikasi dengan Dybala dalam beberapa hari terakhir. Mereka sangat tertarik merekrut penyerang asal Argentina itu. Usaha mereka berbuah manis. Dybala dikabarkan sepakat untuk bergabung dengan tim mereka di musim panas ini. Sang penyerang dikabarkan sudah menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun di Arab Saudi. Romano juga menuturkan bahwa Al-Qadsiah harus merogoh kocek ekstra untuk merekrut Dybala. Klausul rilis senilai 12 juta euro sang striker habis di bulan Juli kemarin sehingga harga sang pemain akan naik. Berita selanjutnya, Vanoli menyebutkan kehilangan sejumlah pemain membuat skuad Torino saat ini belum komplit. Setelah sempat meredup, Torino kembali menekan tombol perburuan terhadap Jay Itzes, menyusul krisis di lini pertahanan dengan sejumlah alasan. Laman Tutto Mercato Web menyebutkan, Torino tengah mempersiapkan langkah kejutan untuk mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kabar Torino membidik Itzes sempat menghilang setelah Torino berhasil menggaet Saul Coco untuk menggantikan Alessandro Buongiorno yang hijrah ke Napoli. Namun kepergian Ricardo Rodriguez ke Real Betis pada 6 Agustus lalu, dan masa pemulihan pers kurs yang membutuhkan waktu tidak sedikit memaksa Torino mencari pemain belakang. Itzes menjadi bidikan utama, karena gaya permainannya sudah dikenal pelatih Paolo Vanoli yang sebelumnya membawa Venezia promosi ke Serie A.